Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Oke, bullish tapi rasanya masih bearish. Sebenarnya masih sideways atau konsolidasi di angka 83, 84, 85 atau 86 ribuan dolar lah ya. Tapi oke lah ya, kalau kita lihat juga di sini chart dari beberapa altcoin ya dominan cenderung ya lumayan lah dibandingkan 3 minggu atau 1 bulan yang lalu ya, penurunan yang cukup drastis dari Bitcoin maupun altcoin ataupun bahkan memecoin sendiri. Karena saat ini juga sudah memasuki di fase kuartal kedua ya, karena di Januari sampai dengan di bulan Maret adalah kuartal pertama dan di April ini sudah memasuki di kuartal kedua tahun 2025 ini. Karena kalau kita lihat chart dari Bitcoin aja, jika kita menggunakan time frame bulanan, dampak setelah halving Bitcoin itu besar banget. Bahkan kalian bisa lihat di garis biru panjang ini, di tahun 2016 ketika halving Bitcoin kedua terjadi, yang mana mereka mengalami puncak tertingginya setelah 1 tahun dari halving Bitcoin tersebut, yaitu tahun 2017-nya. Bahkan itu terjadi itu di kuartal keempat tahun 2017 ya, Bitcoin mengalami puncak tertingginya pada saat itu. Kemudian kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu tahun 2020, lagi-lagi Bitcoin mengalami puncak tertingginya setelah 1 tahun dari halving Bitcoin tersebut ya. Bahkan ini antara kuartal ketiga sampai dengan kuartal keempat tahun 2021 lalu. Tapi dominan ini terjadi tertinggi itu di kuartal keempat ya, tahun 2021 dan tahun 2017 juga demikian ya. Maka di tahun 2024 kemarin setelah halving Bitcoin yang keempat, banyak analis memprediksikan bahwa dampak dari tertinggi dari Bitcoin setelah halving Bitcoin tersebut adalah tahun ini, tahun 2025. Bahkan diprediksikan memasuki di kuartal ketiga atau di kuartal keempat tahun 2025 ini. Makanya saya selalu katakan ya, manfaatkan momen bearish, jangan FOMO-nya ketika bullish gitu ya. Udah bullish mah baru FOMO. Memang kadang-kadang orang-orang itu suka begitu ya, terutama saya sendiri ya. Karena kalau di saat market lagi bearish kita malah takut. Nah, malah disitulah momen untuk melakukan entry. Bahkan kebalikannya, di saat lagi hijau kita cepat-cepat untuk melakukan entry. Terus ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange luar apa? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini udah lebih dari 3 tahun. Tahun ini tahun keempat. Kenapa pakai Bitget? Enak aja karena trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store ataupun withdrawnya juga tanpa biaya. Dan enaknya lagi di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish ya, di Bitget itu adalah hingga pulang bahkan ratusan persen altcoin ataupun memecoinnya. Dan banyak juga beberapa memecoin ataupun altcoin, bahkan iDrop itu listingnya secara langsung itu di Bitget. Yang terbaru seperti ada Pause, ada Dox, ada Hamster Combat, ada Xempire, ada Mem, pokoknya banyak banget tuh beberapa iDrop juga yang launch poolnya secara langsung itu di Bitget. Dan kalian juga bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, dan beberapa iDrop. Ya, kalian registrasi langsung di link deskripsi video ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Ada beberapa kabar menarik nih ya. Jadi kalau kita lihat di sini antar dua negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok kan belum berakhir ya. Titik temu antara kedua negara tersebut ya. Ini kita lihat ada kabar gembira. Nah, ternyata di sini kalau kita lihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan katanya bahwa ia telah melakukan pembicaraan yang baik dengan Tiongkok dan semuanya itu berjalan sangat baik. Nah, kita lihat aja apakah bakal ada sisi positif di antara kedua negara tersebut. Nah, dampaknya seperti apa? Kayaknya bakal lebih besar ya ketika mereka sepakat kemudian harmonis atau bagaimana ya, dampaknya kayaknya bakal luar biasa nih, pemompaan buat market saham ataupun market dari aset kripto sendiri. Dan selanjutnya datang dari Pi. Oh, banyak banget bang, telah update terbaru dong dari Pi. Akhirnya kalau kita lihat pergerakan dari waktu 24 jam terakhir, sepertinya hari ini cenderung warna hijau untuk Pi, harganya 0,6 dolar. Jadi oke lah daripada 1 mingguan yang lalu ketika koreksinya drastis banget penurunan dari Pi sendiri. Dan kita lihat juga volume perdagangan mereka naik hingga 20,53% dengan volumenya di atas 151 jutaan dolar, dengan market cap globalnya itu adalah 4,5 miliaran dolar kurang lebih ya dari si Pi sendiri. Dan untuk harga Pi yang fix ya saat ini sudah beredar ya, jadi nggak ada harga yang lain-lain, harganya adalah 0,6 dan bisa diperjualkan di beberapa bursa atau checks ya. Kalian bisa lihat ada di Bitget, ada OKX, Maxi, Get.io, Lbank, XT.com dan banyak beberapa checks lainnya.
Kemudian kalau kita lihat unlock hari ini itu ada 4,6 juta Pi yang dibuka secara langsung, kalian bisa lihat. Jadi kan ada juga yang terkunci hingga 2026, 2027. Jadi per hari mereka selalu membuka beberapa koin dari Pi-nya tersebut ya. Tidak hanya itu, di Twitter lagi seliweran tentang informasi yang sepertinya menarik perhatian dari Pi. Apakah benar atau seperti apa? Tapi kalau kita lihat dalam postingan ini banyak yang memposting tentang hal tersebut. Jadi pendiri Pi atau kepala teknologi dari Pi sendiri, si Nicholas Kokalis ya, dia katanya akan berbicara bersama putra Presiden Trump atau Eric Trump ya, katanya Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Asia Digital di Gedung Putih, Robert Haines, dan pimpinan industri lainnya juga, yang mana bakal hadir dalam acara paling berpengaruh dalam dunia kripto adalah konsensus di tahun 2025 ini. Dihadiri termasuk ada Kevin O'Leary, ada juga Sergey Nazarov, ada Dan Morehead, ada Charles Hoskinson, CEO dari Cardano juga bakal hadir dalam acara tersebut. Nah, ada beberapa media yang mengatakan tentang penurunan yang drastis terhadap Pi, sehingga diperlukan agar tim pengembang dari Pi tersebut mereka meyakini tentang sistem pembakaran token. Jadi agar komunitas itu mengharapkan adanya pembakaran token atau pengurangan supply terhadap Pi tersendiri. Itu salah satunya adalah tim NTP melaporkan memiliki lebih dari 70 miliar Pi, dan pembakaran sebagai saja dapat membantu menyeimbangkan pasokan yang beredar. Dan biaya transaksi yang dikumpulkan dari ekosistem Pi ini mirip dengan model blockchain lain. Jadi salah satunya yang diharapkan oleh komunitas adalah sistem pembakaran. Ini kita lihat mereka menginginkan pembakaran atau pengurangan supply terhadap si Pi agar harganya ya bisa terpompa lebih besar gitu ya, karena berkurangnya supply dari si Pi tersebut. Kemudian kalau kita lihat community dari postingan voting yang dilakukan oleh Binance agar si Pi bakal listing di Binance tersebut, dengan kalian bisa lihat vote-nya itu lebih dari 86% yang menyetujui agar Pi ditambahkan di bursa Binance. Ini sebenarnya banyak banget yang mengharapkan ketika Pi listing di Binance. Kenapa? Ini salah satu pemompaan besar juga terjadi ketika sebuah altcoin ataupun memecoin ataupun sebuah token listing di bursa teratas seperti Binance, biasanya terjadi pemompaan yang sangat signifikan. Belum dia masuk aja, ketika dia sudah ada pengumumannya, itu biasanya langsung pump dari sebuah token tersebut. Makanya komunitas juga mengharapkan ketika Pi itu ditambahkan di bursa nomor 1 di global ya, atau di dunia, di Binance. Bahkan ada juga petisi untuk listing di Coinbase. Nah, kemudian ada informasi terbaru dari akun resmi dari Pi Core Team, dari Pi Network sendiri ya. Ini baru diposting kemarin ya. Kalau kita lihat di sini, jaringan iklan Pi, kata dia, itu telah menyelesaikan uji cobanya. Dan para pengembang itu dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan jaringan iklan Pi saat ini. Jadi premis pemilihannya adalah untuk dicantumkan dalam antarmuka, kemudian ekosistem mainnet, dan mematuhi pedoman ekosistem pengembang. Jadi utilitas kita lihat ya, utilitas tingkat ini, platform ini mengubah perhatian kolektif jutaan pelopor terlibat Pi menjadi mekanisme yang nyata dan menjadi berkelanjutan untuk mendukung aplikasi Pi dan ekosistemnya. Jadi kalian bisa lihat juga pengumuman secara langsungnya itu di mainnet.pi.com dalam blog mereka tentang pembaruan dari open to all ekosistem di Pi apps iklan ya, dari iklannya Pi tersebut. Kemudian sistem unlock pun terjadi 2 hari lalu sekitar 2,8 juta, kemudian 3 hari yang lalu sekitar 37,4 juta Pi yang sudah dilakukan unlock tersebut. Jadi kita nantikan banget ya event dari konsensus 2025. Jadi kita lihat pembaruan tentang Pi Network, kemudian ada beberapa kerjasama secara langsung. Salah satu konferensi Web3 terbesar, konsensus 2025, terbesar terhadap Web3, kemudian kripto dan AI terbesar di dunia telah menambahkan Pi Network sebagai sponsor resminya ya di acara tersebut. Bahkan pembaruan terbaru dari peta jalan mereka juga menguraikan bagaimana migrasi pertama, migrasi kedua dengan bonus rujukan, dan migrasi yang sedang berlangsung. Ini kami share juga di postingan terbaru dari Pi tersebut. Sebenarnya target nggak muluk-muluk ya di tahun ini. Apakah Pi bisa sentuh di angka $10? Kayaknya berat banget sih ya. Kalau kita market cap-nya ini udah peringkat 26, peringkat market cap-nya udah $4,5 miliar. Kalau kita hitung 2 kali lipat aja, misalkan saat ini harganya market cap-nya adalah 9 miliar misalkan.
Berarti kan 2 kali lipat dari harga hari ini, berarti berarti 1,3 dolar. Nah, jika market cap-nya di angka-angka tersebut. Nah, kemudian dikelipatkan juga dengan demikian. Kalau misalkan begitu kan cukup lumayan besar. Sedangkan market cap yang ada di bawahnya, kalau kita lihat juga secara data ya, kita lihat di sini Tron itu peringkatnya adalah peringkat 9, atau Cardano deh di peringkat 10 di angka 22 miliar dolar untuk market cap secara global. Di peringkatnya adalah peringkat 10. Dan sedangkan CP adalah harganya market cap saat ini adalah 4,4 miliar. Jadi kalau dia 5 kali lipatnya dari harga tersebut, berarti kan di atas ya kurang lebih ke ATH lagi gitu ya dari CP-nya tersebut. Itu baru peringkat 10 atau 20 miliar dolar. Jadi kalau di angka itu ya cukup lumayan besar. Mungkin masih di bawah 5 atau 3-an masih oke untuk ke angka-angka tersebut, karena saat ini aja untuk KTH cukup lumayan panjang perjalanannya. Harganya saat ini kan di angka 0,6 dolaran ya. Artinya kalau ke 1,2 dolar aja itu udah 2 kali lipat. Misalkan kita punya 1 juta rupiah DP gitu ya, naik misalkan di angka 1,3 dolar misalkan ya, berarti kan udah 2 kali lipat tuh, jadi 2 juta rupiah. Jadi kurang lebih seperti itu kenaikan dari market cap. Itu digambar secara kasar aja. Jadi kelihatan kan berapa target ketika sudah mencapai dengan market cap terbaru dengan pencapaian tertingginya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena balik keuangan kalian sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.